Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami di channel Mawad dan Nasir. Syukur pada Allah ya, kita alhamdulillah diberikan karunia, limpahan nikmat dan karunia sehingga kita bisa menonton lagi di sini alhamdulillah. Semoga Anda semua sehat di rumah ya. Baik. Salam dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kembali lagi kita insya Allah akan melanjutkan bahasan tentang kajian ruqyah, jin dan sihir. Nah, serta terapinya. Di pembahasan kali ini kita akan bahas tentang, ini temanya menarik, jin takut pada manusia. Ya, jin takut pada manusia. Nah, jadi dari temanya saja ini, dari topiknya saja ini menarik ya. Nah, masa kita mungkin lewat di satu tempat merinding begini, was-was, takut lari ya. Ya, harusnya enggak begitu ya. Baik, kita coba bahas ya di dalamnya. Nah, Ibnu Abid Dunya meriwayatkan bahwa Mujahid pernah berkata, pada suatu malam ketika saya sedang melakukan sholat, tiba-tiba sesosok makhluk yang mirip anak kecil berdiri di hadapan saya. Tiba-tiba. Nah, gimana kalau misalnya itu Anda gitu ya. Saya lagi sholat misalnya, sholat malam gitu. Apalagi misal dulu nggak ada lampu ya, sholat, Allahu Akbar. Tiba-tiba ada anak gitu, entah anak dari mana gitu. Nah, bagaimana perasaan Anda itu? Nah, apakah Anda masih khusyuk? Nah, terus akhirnya dia berkata, saya pun mendekatinya untuk menangkapnya. Nah, tetapi ia segera meloncat ke belakang tembok. Wow. Hingga saya mendengarkan suara loncatannya. Dan setelah itu dia tidak pernah datang lagi. Nah, kira-kira itu siapa? Anak kecil atau atau jin ya? Pasti itu kan jin ya, muncul tiba-tiba, bentuk anak kecil, tiba-tiba loncat ke tembok begitu, anak kecil terus, kan luar biasa kan. Nah, jadi Imam Mujahid itu ingin menangkap jin tadi itu, tetapi ternyata dia takut lari. Ya, ketika dia lari, tidak pernah balik-balik lagi. Nah, ini menunjukkan bahwa memang dia jin itu takut pada manusia, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya, Imam Mujahid melanjutkan bahwa sesungguhnya ya, dari kejadian itu Imam Mujahid berkata, sesungguhnya bangsa jin merasa takut kepada manusia ya, kepada kalian, sebagaimana kalian terkadang merasa takut kepada mereka. Ya, kalau macam saling takut begini gimana? Nah, jadi hakikatnya mereka takut ya. Nah, kalau misal ketakutan kita pada mereka itu melebihi ketakutan mereka kepada kita, maka mereka akan membuat kita atau menakut-nakuti kita dengan ketakutan yang luar biasa takut. Ya. Jadi kalau macam kita merasa kalah dan kita merasa takut, maka mereka yang akan terus-menerus meneror dan menakut-nakuti kita. Dan mereka senang begitu. Tapi coba kita ini ya, kita lawan itu, pasti insya Allah mereka akan takut begitu. Tapi hakikatnya begitu ya. Mereka punya alam sendiri, kita punya alam sendiri. Jadi sudahlah begitu. Jadi kalau ketika mereka mau mengganggu, ya kita ganggu balik begitu. Berarti kita coba dekati, kita apa ya gitu. Insya Allah mereka bakal menghilang. Nah, kalau misal tidak, dan kita malah takut, kita lari misal. Nah, mereka yang bakal takut pada kita ya, gitu ya. Mereka bakal menakut-nakuti kita. Nah, Imam Mujahid juga berkata, setan lebih takut kepada kalian daripada rasa takut kalian kepadanya. Hakikatnya begitu ya. Setan lebih takut kepada kita, manusia, daripada kita takut pada dia. Nah, jadi aneh ya, misal kalau misal kita takut pada yang takut pada kita. Ini kan gimana ya? Masa ada orang takut pada kita, tapi masa kita takut pada dia gitu. Bahkan ketakutannya pada kita lebih takut pada kita begitu. Nah, maka Imam Mujahid melanjutkan berkata, jika dia muncul di hadapan kalian,
janganlah kalian merasa takut kepadanya. Karena jika kalian takut, dia akan mampu menguasai kalian atau mengendarai kalian. Tetapi hampirilah dia, maka dia akan pergi. Nah, begitu ya. Jadi misal misal ya memang mungkin kalian lihat pocong lah, apa istilahnya itu, genderuwo, lihat apa. Nah, silakan kalian yakinkan diri, tanamkan akidah yang kuat, percaya pada Allah, maka la khaufun alaikum, tidak akan ada ketakutan pada kalian ya. Ketika kalian mau mendekat, maka insya Allah mereka akan pergi, insya Allah. Nah, terus Ustaz, akhi, anak mendekat malah ada yang kesurupan, bagaimana itu? Nah, berarti antum takut ya. Ya, jadi harus kuatkan, harus kokohkan imannya insya Allah. Bismillah ya. Nah, suatu ketika, mohon maaf, saya kelewat satu paragraf ya. Al-Hafidh Abu Bakar Muhammad bin Sulaiman Al-Baghindi berkata, Ahmad bin Abu Bakar bin Abu Maimunah bercerita kepada kami, Ghiyath bercerita kepada kami bahwa Imam Mujahid berkata, setiap kali melaksanakan sholat, setan selalu menjelma di hadapan saya dalam bentuk Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka saya teringat dengan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Suatu ketika saya meletakkan pisau di samping tempat sholat. Tiba-tiba setan menjelma di hadapan saya. Saya pun menghampirinya dan menusuknya hingga makanannya terjatuh. Setelah itu saya tidak pernah lagi melihatnya. Nah, Al-Hafidh Al-Baghindi ini pernah dikomentari Al-Hafidh Ibnu Hajar. Dia seorang rawi yang terkenal mudallis, suka menutup-nutupi dalam meriwayatkan, meski dia juga seorang yang jujur dan terpercaya. Nah, tetapi saya katakan dalam riwayat ini, ya, dalam riwayat yang tadi sebutkan, ya, walaupun dia mudallis, Al-Baghindi menggunakan metode tahdits atau bercerita. Dengan begitu ketidakjelasannya bisa jadi tidak dianggap, ya. Di sini ya dikatakan bahwa siapa tadi? Al-Baghindi katanya bercerita kepada kami Imam Mujahid ya. Jadi turunannya adalah bercerita ya, sampai dari Imam Mujahid bercerita kepada Ghiyath, dari Ghiyath bercerita kepada Ahmad bin Abu Bakar bin Abu Maimunah, kemudian bercerita pada Al-Baghindi ini. Nah, jadi kalau ada katanya metode tahdits bercerita seperti ini, maka bisa jadi ketahdisannya tidak dianggap karena hakikatnya dia adalah orang yang jujur dan terpercaya. Nah, tapi yang ingin kami tekankan, nanti ada bahasan tersendiri tentang bagaimana mustalah hadis atau bagaimana ilmu hadis mengkritiknya atau bagaimana menilainya. Tapi yang ingin kami sampaikan di sini adalah bahwa hakikatnya jin itu takut pada manusia. Bahkan ketakutannya lebih takut daripada mungkin manusia yang takut pada dia. Ya. Jadi insya Allah kokohkan iman insya Allah. Jadi bisa jadi mungkin kita akan merasa was-was, bisa jadi kita akan merasa macam-macam, mungkin kita melewati satu tempat yang angker atau apa. Nah, maka hakikatnya kita harus mengokohkan iman kita, menguatkan ketakwaan kita, keyakinan kita bahwa Allah Maha melindungi kita, dan yakin bahwa dari riwayat ini saja bahwa mereka itu takut sekali pada manusia. Ya. Nanti insya Allah akan ada bahasanya. Nanti kalau macam tadi kejadiannya bagaimana Ustaz, bagaimana akhi, bahwa ketika kita sudah tidak takut misal, tapi ternyata kita lewat satu tempat yang angker dan ternyata malah kita yang kesurupan, bagaimana Ustaz? Nah, jadi kemungkinan ada celah-celah yang masih bisa dimasuki oleh mereka ya. Jadi insya Allah kami akan ajarkan di segmen-segmen berikutnya tentang bagaimana doa memasuki tempat yang angker atau mungkin yang baru pertama kali kita masuki, atau mungkin rumah yang sudah lama ditinggali atau yang lain-lain ya. Baik, jazakumullah khair. Terima kasih kepada teman-teman semua subscriber dan penonton, insyaallah semoga video ini bermanfaat.
bisa di-share sebanyak-banyaknya. Insyaallah menjadi berkah, dan doakan kami insyaallah tetap berjuang dalam dakwah ini. Insyaallah di channel ini kami akan share berbagai macam video juga insyaallah, tapi untuk sekarang masih dalam kajian ruqyah. Insyaallah di kajian yang lain mungkin akan ada kajian nikah, kajian macam-macam ya insyaallah ya. Baik, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.